السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Taghabun. Dan pada pertemuan yang sebelumnya, ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir." Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada utusannya, dan juga kepada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan cara yang mutlak ditempuh oleh manusia agar dapat meraih keselamatan di dunia dan di akhirat, yaitu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dan secara otomatis tentunya adalah akan mengimani semua arkanul iman dan semua yang wajib untuk kita imani. Dan tentu setiap keimanan itu tidak hanya berhenti pada keyakinan di dalam hati atau ucapan dengan lisan, tetapi setiap keimanan itu memiliki tuntutan, yang tuntutannya tidak lain adalah amal saleh. Sehingga keimanan yang sesungguhnya itu ketika keimanan seseorang menghasilkan amal saleh. Karenanya di dalam banyak ayat Al-Quran kita sering mendapatkan iman dan amal saleh itu disebutkan secara bersamaan. Dan para ulama ketika mendefinisikan iman, maka definisi iman itu lebih luas daripada makna iman secara bahasa. Dan ini diantara hal yang tidak biasa, karena pada umumnya suatu istilah itu biasanya makna secara istilahnya lebih luas, lebih sempit daripada makna secara bahasanya. Tetapi khusus untuk iman itu makna secara istilah lebih luas daripada makna secara bahasa, di mana para ulama memasukkan amal di dalam makna iman, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amalan. Itulah hakikat daripada iman dalam pengertiannya secara istilah. Sementara dalam pengertian secara bahasa, iman itu adalah membenarkan.
sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Yakub dan anak-anaknya, maka di antara yang diucapkan oleh anak-anaknya ketika melaporkan secara dusta tentang keadaan saudaranya yaitu Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya mengatakan, engkau wahai ayah tidak akan membenarkan apa yang kami katakan meskipun kami mengucapkannya dengan benar. Jadi intinya adalah pada ayat yang terakhir yang kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kunci keselamatan bagi manusia di dunia dan di akhirat, yaitu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yajma'ukum, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian, liyaumil jam'i, untuk hari al-jam'. Yaumul jam' itu adalah yaumul qiyamah. Dzalika yaumut taghabun. Itulah hari di mana ada yang menang dan ada yang rugi dan kalah. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, dan siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, yukaffir anhu sayiatihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan-keburukannya, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Nah, pada awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tersirat ketika menyebutkan dan mengingatkan kepada kita semua tentang hari dikumpulkannya manusia, yaitu hari kiamat. Maka tujuan daripada penyebutan tersebut tidak lain agar kita selalu mengingat yaumul jama'. Kita selalu mengingat yang namanya hari kiamat. Dan di antara kejadian yang pasti dialami oleh manusia pada hari kiamat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, dzalika yaumun majmu'un lahun nas, pada hari di mana semua manusia dikumpulkan. Dan inilah momen berkumpulnya manusia yang paling terbesar. Kalau di dunia kita melihat manusia berkumpul dalam jumlah ribuan, ratusan ribu, jutaan, maka itu kita melihat perkumpulan yang sangat menakjubkan. Misalnya kita lihat ketika kaum muslimin berkumpul di padang Arafah, kita melihat betapa dahsyatnya pada hari tersebut. Nah, ini yang dikumpulkan penduduk atau orang-orang yang pernah hidup di dunia ini, baik dari sejak masa Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya tidak ada yang tersisa, semuanya dikumpulkan. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa keadaan manusia pada saat mereka dikumpulkan dalam satu tempat itu dalam keadaan uratan, ufatan, uratan, ghurla. Mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, dan dalam keadaan tidak menutup auratnya. Ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya, bagaimana dengan aurat manusia pada waktu itu? Apakah manusia akan saling melihat auratnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
manusia tidak sempat lagi terfikir untuk melihat aurat orang yang ada di dekatnya disebabkan dahsyatnya keadaan pada saat itu. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian manusia dengan musibah yang besar, misalnya gempa bumi atau tsunami, maka fokus manusia dalam situasi-situasi seperti itu adalah bagaimana ia selamat. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang biasa mereka pikirkan dalam keadaan normal. Ya, dalam keadaan normal mungkin dia terfikir akan mengambil ini, akan mengambil sesuatu, tapi dalam keadaan yang sangat kritis, sangat genting seperti itu, maka yang terfikirkan adalah bagaimana dia bisa selamat. Nah, seperti itu pula, ya, bahkan tentunya lebih dahsyat ketika manusia dikumpulkan seluruhnya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan, dikumpulkan manusia juga dengan amalannya. Manusia dikumpulkan, ya, orang yang zalim dikumpulkan orang yang pernah dia zalimi, ya, semuanya dipertemukan pada hari itu untuk kemudian dihitung amalan-amalannya. Dan tentunya tidak sekedar dikumpulkan, ya, tidak sekedar dikumpulkan, tetapi wa yunbi'uhum bima amilu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi tidak ada yang tersembunyi karena semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Yunbi'uhum bima amilu fahina idzin yadhharul farqu wat taghabun bainal khalaiq. Maka pada hari itu akan nampak terlihat jelas perbedaan dan orang yang merugi tertipu pada hari tersebut. Setelah dinampakkan amalan-amalannya, jadi at-taghabun, ya, at-taghabun ini sebenarnya istilah yang umum digunakan dalam perdagangan. Jadi ketika ada orang yang tertipu, ya, itu dikatakan maghmun, dia tertipu karena yang mestinya dia untung justru dia rugi, maka dia dikatakan maghmun. Dalam fikih perdagangan, fikih jual beli ada namanya khiyarul ghabn, hak bagi penjual atau pembeli untuk memilih antara meneruskan suatu transaksi atau membatalkannya disebabkan karena dia merasa tertipu. Nah, pada hari kiamat nanti akan kelihatan siapa yang untung dan siapa yang rugi. Yang rugi di sini maksudnya yang tertipu. Kenapa dia tertipu? Karena waktu dia di dunia dia telah menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Karena seperti disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih juga, di antaranya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwa setiap manusia ketika akan memasuki surga maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka sekiranya dia melakukan kemaksiatan. Tapi dia melakukan kebaikan akhirnya masuk surga. Dan hal itu diperlihatkan untuk menambah rasa syukurnya. Jadi dia dimasukkan ke surga tapi diperlihatkan, ini loh tempatmu di neraka sekiranya engkau melakukan keburukan, kekufuran, kemaksiatan. Sehingga hamba tersebut akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar merasakan kemenangan. Karena dia telah dimasukkan ke dalam, dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan. Maka diperlihatkan kepada dia ketika akan memasuki surga, diperlihatkan ini tempat di neraka yang disiapkan untukmu jika sekiranya engkau melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Demikian pula halnya orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, itu juga diperlihatkan kepadanya tempat
di surga yang akan dia masuki sekiranya dia beriman dan melakukan amal soleh untuk memperbesar penyesalannya, kekecewaannya. Inilah keadaan manusia pada hari itu. Ada yang meraih kemenangan dan ada yang merugi. Ada yang mendapatkan kenikmatan dan ada yang merasakan kerugian. Nah, itu yang dimaksud dengan at-taghabun. Jadi orang-orang beriman itu mendapatkan surga dan semua kenikmatan-kenikmatan yang tadinya disiapkan juga untuk orang-orang kufar, tapi karena kekafirannya akhirnya dia tidak mendapatkan kenikmatan. Akhirnya kenikmatan yang disiapkan untuknya itu diambil semua oleh orang-orang beriman. Demikian pula sebaliknya, neraka, siksaan yang juga disiapkan, tapi karena dia beriman maka dia dijauhkan dari siksaan itu, dan siksaan itu diberikan kepada orang-orang kufar. Nah, itulah yang disebut dengan at-taghabun, yang menjadi nama daripada surah ini. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa yurfa'u aqwamun ila illiyin fil ghurafil aliyati wal manazili al murtafiati al mustamilati ala jami'il ladzati wasyahawat. Maka kemudian diperlihatkanlah suatu kaum yang kaum ini diangkat di tempat yang sangat tinggi, ya, kedudukan yang sangat tinggi, tempat yang sangat tinggi, yang di dalamnya dipenuhi dengan semua jenis kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan yang disenangi oleh syahwat manusia. Jadi ada di antara manusia yang berada pada posisi tersebut, yaitu orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhfadu aqwamun, dan direndahkan kedudukan suatu kaum ila asfali safilin, pada tempat yang sangat rendah. Mahallul hammi wal ghammi, mahallil hammi wal ghammi, tempat yang dipenuhi dengan kesulitan, kesusahan, kesedihan. Wal husni wal adzabis syadid, dan juga azab yang pedih. Wa dzalika natijatu ma qaddamuhu li anfusihim wa aslafuhu ayyama hayatihim. Dan apa yang didapatkan oleh manusia pada hari itu merupakan hasil dari apa yang telah mereka lakukan ketika masih di dunia. Nah, inilah yang menjadikan seseorang selalu berpikir ketika akan melakukan sesuatu, selalu mempertimbangkan apakah dia mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan di kehidupan akhiratnya atau tidak. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jizan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan hal-hal yang membuahkan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan seperti yang sering kita sampaikan, bahwa ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka kita diingatkan akan kehidupan akhirat. Ketika seseorang selalu ingat akan kehidupan akhiratnya, maka insya Allah kehidupan dunianya akan berkualitas. Kehidupan dunianya akan terjalani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang bekerja di suatu tempat, dan di tempat itu ada aturan-aturan yang diterapkan, dan dia telah mendapatkan banyak keuntungan bekerja di tempat itu, maka tentu dia akan sangat patuh kepada aturan itu, karena takut dia dikeluarkan dari
tempat itu, karena dia tahu kalau dia dikeluarkan maka dia akan kehilangan penghasilan yang sangat banyak. Maka dia akan mematuhi semua aturan-aturan yang ada di tempat itu. Nah, saat ini kita di dunia, dan di dunia ini ada aturan-aturan, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, dan semua ada hasilnya. Ketika kita mematuhi aturan-aturan dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh pencipta bumi ini, pencipta dunia ini, maka insya Allah hasilnya adalah kebaikan, kenikmatan. Tetapi ketika kita melanggarnya, maka hasilnya juga jelas. Dan ini yang disebutkan di ayat ini. وَذَلِكَ نَتِيجَةُ مَا قَدَّمُوهُ لِأَنفُسِهِمْ وَأَسْلَفُوهُ أَيَّامَ حَيَاتِهِمْ وَلِهَذَا قَالَ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalika yaumut taghabun. Jadi ketika manusia telah melihat hasil dari setiap amalannya, maka nampaklah mana yang menang dan mana yang kalah. Zalika yaumut taghabun ay yadhharu fihi at-taghabun wat tafawutu bainal khalaiq. Jadi akan nampak mana yang kalah dan mana yang menang, akan nampak adanya perbedaan nasib. Ya, yang satu bergeliman nikmat, yang lainnya tersiksa di dalam api neraka. Wa yaghbanul mu'minuna al-fasiqin. Ya, dan orang-orang mukmin pada hari itu mengalahkan orang-orang fasik. Wa ya'riful mujrimuna annahum ala ghairi syai'. Dan para pelaku keburukan akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak mendapatkan sedikit pun dari kenikmatan. Padahal ketika di dunia mereka sangat digdaya, mereka sangat percaya diri bahwa mereka lah yang akan mendapatkan semua kenikmatan. Tetapi kehidupan akhirat berbeda, cara hitung-hitungannya juga berbeda, dan pada saat itu barulah mereka sadar, tapi kesadaran itu sudah tidak ada manfaatnya. Karena akhirat bukan lagi masa di mana seorang beramal, tapi akhirat adalah masa di mana seseorang akan dibalas amalan-amalannya. Faka'annahu qila bi ayyi syai'in yahsulul falah wasyaqa' wan na'im wal 'adzab. Fadzakara ta'ala asbab dzalik. Maka di ayat selanjutnya ketika disebutkan dua nasib yang akan dialami oleh manusia, maka di sini muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan satu kaum mendapatkan kenikmatan dan apa yang menyebabkan satu kaum mendapatkan siksaan. Makanya di lanjutan ayatnya adalah wa may yu'min billah wa ya'mal salihan, siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Mengerjakan amal saleh yaitu mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan hal-hal yang disunnahkan, baik yang berkaitan dengan hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Termasuk di antara amal saleh itu adalah meninggalkan keburukan karena Allah. Jadi di dalam penjelasan para ulama usulul fiqh menegaskan bahwa meninggalkan suatu amalan itu termasuk di dalam kategori amalan. Ya, makanya di dalam penjelasan tentang hadis ada dikenal dengan yang namanya as-sunnatut tarkiyah. Sunnah yang seseorang dianggap menjalankan sunnah karena meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan ini adalah pengingat juga bagi kita semua bahwa meskipun seseorang berada pada titik kebaikan yang sangat ideal, itu tidak berarti bahwa dia terbebas sepenuhnya dari yang namanya kesalahan-kesalahan. Tetapi bedanya dengan orang yang tidak melakukan amal soleh, ketika orang yang melakukan amal soleh juga melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Karena orang yang melakukan kesalahan dari orang-orang yang istiqomah dalam amal soleh, itu dia melakukannya karena
ya mungkin dia lalai, mungkin dia lupa, ya, bukan karena secara sengaja melakukan keburukan dengan tujuan nanti akan bertobat. Ya, kadang sebagian manusia terjebak pada hal tersebut. Ya, ini orang yang dikategorikan al-maghrur, orang yang terperdaya, ya, sengaja melakukan amal keburukan dan membisiki hatinya, bahwa lakukan saja, toh nanti kamu juga bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak seperti itu tipikal orang-orang yang amanu wa amilus shalihat. Tapi mereka adalah orang-orang yang terlalaikan, ya, dalam waktu tertentu, misalnya dia terlupakan, akhirnya terjatuh di dalam kesalahan, tetapi segera menyadari kesalahannya sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Setelah dihapuskan kesalahannya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga yang mereka akan kekal di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ini sesuatu yang diingatkan berkali-kali, bahwa itulah kemenangan yang terbesar. Dan manusia pada hakikatnya memiliki tabiat dan tipikal untuk menang. Hanya saja terkadang kemenangan yang dicari oleh manusia itu hanya kemenangan di kehidupan dunia. Maka kita diingatkan bahwa ada kemenangan yang lebih besar yang mestinya menjadi target dan cita-cita kita. Kemenangan yang besar itu tidak lain adalah dijauhkannya kita dari neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.